Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadzah Endang selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Islam, kepada yang terhormat perwakilan dari SDIT Nurul Islam yaitu Ustadzah Salha, kemudian kepada yang terhormat kepada Ibu Ning selaku perwakilan dari TPA dan ustadzah-ustadzah semuanya yang sangat saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya, salam dan sholawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para pendakwahnya, yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Dan senantiasa nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum kita memaparkan budaya positif, mari kita mengenali terlebih dahulu yaitu bapak pendidikan kita. Mungkin ustadzah semua ada yang tahu siapa bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantoro. Ini profil dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita sering mendengar nama Bapak Ki Hajar Dewantoro. Tapi kita kadang belum mengerti siapa beliau dan apa toh kok beliaunya itu sampai bisa terkenal seperti itu. Mungkin ada yang tahu kenapa beliau bisa sampai terkenal sebagai bapak pendidikan dari ustadzah? Mungkin ada yang tahu? Oke, silakan Bunin, silakan. Ada door prize. Gak masalah dokumen. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu mempunyai filosofi yang sangat terkenal, yaitu Engarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani, yaitu yang sangat terkenal sekali ya. Bapak Ki Hajar Dewantoro ini juga mempunyai filosofi pendidikan. Nah, apa toh yang dimaksud pendidikan? Menurut beliau itu adalah menuntun kekuatan yang ada pada anak didik, pada anak-anak, sehingga tercapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu bukan menulis pada kertas kosong terus kita tulis, tetapi kita itu hanyalah menuntun, jadi menebalkan karakter yang sudah ada, yang transparan yang sudah ada, itu kita tebalkan. Karakter yang baik ya tentunya yang kita tebalkan, kemudian kita berusaha untuk menekan karakter yang buruk. Bahkan kita berusaha untuk menghilangkan karakter yang buruk pada anak, sehingga terciptalah karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 itu ya. Tentunya
Ustazah semua sudah tahu ya apa profil pelajar Pancasila bagian-bagiannya? Ada yang sudah tahu? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Iya, betul. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kreatif, inovatif, bernalar kritis, global dan berkebinekaan. Yaitu bagian poin-poin karakter yang harus dimiliki dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani, yaitu petani yang sedang menanam padi. Nah, karena diibaratkan sebagai petani, berarti petani itu mempunyai peranan penting untuk tumbuh kembangnya padi tadi, supaya padi tadi tumbuh subur. Nah, supaya padi tadi tumbuh subur, petani tadi harus memastikan tanah yang kita tempati itu sudah cocok apa belum. Nah, supaya padinya subur, di samping memilih tanah yang cocok, juga harus harus merawatnya. Seperti apa coba merawatnya padi supaya subur? Diapakan? Bagus, betul, dirabuk, iya. Terus Rabuknya ya tentunya sing cocok. iya, diambili apanya itu rumputnya, diambili ulatnya ya. Saya punya murid itu Semprot, bukan berambang. Nek padi semprot, berambang diambil ulatnya itu ya, itu yang berambang ya. Itu harus sesuai. Iya. Dengan demikian berarti nanti harapan kita padinya kan akan tumbuh subur ya. Terus dari perbandingan tadi, jadi perbandingannya kan tadi sebagai petani. Jadi kita sebagai petani dan pendidik itu sama kewajiban kita, yaitu harus memastikan tumbuh kembangnya, kalau pendidik tumbuh kembangnya siswa, karakter siswa menjadi baik ya. Dari penjelasan tadi berarti sekolahan itu diibaratkan sebagai apanya? Lahan. Ya betul, betul. Sebagai lahannya. Jadi sekolahan itu harus kita pastikan keadaannya itu menyenangkan ya. Aman, nyaman, dan terlindungi. Jadi kalau kita mau menaruh bibit, berarti menaruh siswa ya di situ. Berarti harus dipastikan sekolahan yang kita pilih itu aman, nyaman, dan terlindungi. Ya, terlindungi keamanannya itu. Tuh. Nah, itu sekilas tentang Ki Hajar. Ini Ustazah saya kasih ini ya, kertas, silakan ditulis benda yang paling berharga yang dimiliki. Benda apa makhluk hidup? Benda hidup apa benda mati? Benda hidup apa benda mati? Benda. Oh iya. Ya kan ada. Benda mati aja dulu. Benda mati. Iya, nanti yang satu berusaha merebut, yang satu menulis ya. Benda hidup juga. Benda mati apa itu? Ini ya. Nanti gantian siapa ya? Satu-satu atau? Ya, gantian nanti pegang, yang satu berusaha merebutnya. Merebut. Sudah dapat semua? Sudah. Belum? Ya. Silakan ditulis benda yang paling berharga yang dimiliki. Misalkan kalau direbut seseorang itu oleh. Iya. Itu. Ditulis kemudian digenggam seerat-eratnya. Benda mati. Benda mati korbannya tak ayo.
Menurut jenengan berharga itu apa gitu loh. Motorku aku gak motor. Kegeden. Royok antar Ngeroyok sampean. royok. Sudah? Cek belum. Apa ya? Waduh kan udah mati. Yo, yang suami kabeh. Sampai anak suami udah mati ya bojo. Saya kasih sebentar, satu menit sebentar, ya. sebentar. Sudah ya, 1 menit. Oke. Kayaknya tak boleh. Nek kesuwen masa imajinasi. Silakan digenggam benda yang paling berharga tadi, digenggam seerat-eratnya. Karena Ustazah semua kalau kehilangan tentu akan sangat gelo, sangat berarti sekali. gelo, ya? Ya, silakan dipegang seerat-eratnya. Dan teman yang satunya berusaha untuk merebutnya. Coba, teman yang satunya berusaha untuk merebutnya. Sudah. Dengar kan nang munin Ya, ya aku Bu kan Binti. binti. Aku. Aku gini berarti. Iya lah, duanya. Oh ya, Aku dua-duanya. aku karo sapa? Saya wes. Oh silakan. Yo kan Sama Nur, Oh, ini sama Ustazah Binti. Enggak bedang. Wong ini kaya Ayo. Ayo, taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga. Yo aku Iya, boleh tangan dua enggak? Boleh tangan dua ning ngerebut. Yo kau. punya semampu. Oh semampunya, Wak. Mana yang beri? Ya Allah ampun kelas. Oh iki dosa iki. Dan direbut tidak bisa. Ya, sudah. Gak iso, Wenang gak iso mendapatkan. Nggak bisa. Oh, ada yang bisa. Hebat kamu yang bisa merebut milik seseorang. Iya. Perjuangannya sangat kuat sekali. Perjuangannya sangat kuat. Lemah lembut. Jangan ini. Sekarang dari pengalaman panjenengan menggenggam dengan erat dan merebut tadi, apa respon yang ada di hati masing-masing kalian semuanya? Coba dari Bu Ani dulu. Ya, ya. Ani Oh, yang merasa direbut silakan. Baik, direbut ya. Imbang atau rebut. tidak apa ya. Nah, memang harus Belajarnya kok tenanan. Ya sampai luar keliru. Direbut sekuat tenaga. Kalian tak pertahankan ya. Iya. Tetap saja. Ya udah lah. Lepas. Ya udah lah. Berarti pendapat enggak begitu yang biasa. Menyerah deh. Legowo deh, legowo. Sekarang Ustazah yang merebut bagaimana responnya? Ya, ambisinya pengen danguleh. Apa tak bisa jajan. Dan dapat. Apa saja nih. Dia saking Apa itu tadi? semangat. HP tak toh. Iya, apa coba? HP tak kasih HP. Oh, Oh ya gak apa-apa wong HP. Aku loh barang cilik. Aku barang cilik regane tak boleh. sekarang File di situ. buka. Sekarang Bu Binti, tadi saya rebut dengan sekuat tenaga nggak bisa. Apa coba Gunting. respon? Karena ini motor ya, jadi aku berusaha mempertahankan sekuat tenaga Oke, saya. siap motor. Tadi harganya tinggi ya. Iya. Untuk mencapainya juga susah ya. Apalagi itu Perjuangan. Perjuangan terus. Motor ya. Bu Billy motor. Motor. Aku loh barang kecil dipertahankan. Coba kalau Jumin tadi. Jumin. Iya benar. Barang saya itu memang kayaknya
istilahnya nggak berharga. barang Barang saya yang saya cintai ya. Iya. Mungkin dari situ banyak apa yang tidak saya kenal menjadi saya kenal, apa yang tidak tahu saya menjadi tahu, dan apa yang tidak bisa saya akan menjadi bisa dengan ini. Sebenarnya sih nggak mahal-mahal, tapi kalau nggak ada aku juga repot. Kenapa ya? Apakah itu? Pulpen ya. Karena saya memang nyata sejak kecil kita kan Kenapa Bu Nin? belajarnya kan dengan pulpen. Kalau nggak ada memang coto kita. Iya, kita yo nyilih anu ada nih. Nah, itu. Sekarang Bu Endang apa? Ya, saya tadi terobsesi jangan sampai kerebut. Itu tanganku sampai loro. Saya sama kayak Bu Ibu Ani, tapi bukan harganya sebenarnya. Data yang saya eman. Datanya itu kalau pernah kehilangan ya, baik sebenarnya 2, laptop sama HP. Beli lagi bisa, tapi golek data ini yang butuh waktu panjang. Nek bisa Sekarang HP baru di flash itu ya nggak hilang bisa semua. hilang semuanya. Kontak-kontak terus nggak bisa, warga Surabaya juga nggak tahu nomor. Boleh itu akhirnya bendino ngumpul nih. Terima kasih Bu Endang. Sekarang Bu Binti. Ya, Mas ya. Mungkin Mas Binti. Sama dengan Ustaz Dani, barangnya sih nggak seberapa, tapi ini barang kesayangan saya. Kalau nggak ada mesti tak cari. Apa? Luar biasa. Kan gini ya, Luar mangkokku biasa. kan ada berapa? Kok di lemari kok nggak ada satu? Pak, nggak tak cari. Maaf Bunda Binti, aku tanya mangkokku ning sama apa gak ada nih yuk. Keren. Terus tanya lagi ke tetangga, Nur, ada mangkok Bunda. Wah Mas, ada apa enggak? Oh iya Wah, ada di tempatku. Alhamdulillah, biarpun jelek kan aku tetap sayang sama mangkokku. Pecah mangkoknya. Oke, luar biasa mungkin Mas ya. Sayang sekali sama mangkoknya. Saya salah, nggak bisa merebut deh. Sekarang Ustazah Salha apa? Ya mungkin saya lain dari semuanya ya. Saya itu cuma satu yang teringat dari kecil sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dari kecil sampai sekarang itu saya bawa kemana-mana. Hebat ya. Hanya Ini Al-Quran itu. ustazah-ustazah kita ternyata hebat semuanya ya. Punya hal-hal yang unik ya, luar biasa ini ya. Di sini bisa kita hubungkan dari ini tadi, berarti dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara tadi kan kalau anak tadi sesuai dengan kodrat. Demikian paparan dari saya tentang berbudaya positif. Tadi ada perubahan paradigma, stimulus respon yang merupakan lawan dari teori kontrol, terus ada disiplin dan motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Yang segitiga restitusi ini mungkin dari ustazah semua ada yang sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini dalam prakteknya. Ya tadi contohnya tadi memberikan pilihan-pilihan tidak menghukum. Jadi saya mungkin ada kejadian yang lain mengenai ini, kejadian di sekolah, terus penanganannya gimana. Suatu contoh ini di TPA ya Ustazah. Ya. Itu sudah saya ikuti sebelum saya masuk di TPA. Ya. Seperti itu, ini menurut Ustazah benar apa tidak? Nggak boleh main HP. Itu gini, anak yang bermain ludah, itu kata-kata kita seperti ini. Itu sudah beberapa kali kayak gitu diingatkan tetap. Iya. Dok, nanti Ustazah kasih hadiah loh. Tapi hadiahnya minyak putih. Itu gimana? Saya itu berpikir itu
kayak gini tuh berbohong apa enggak? Hadiahnya minyak putih. Hadiahnya minyak putih. Itu kan itu memang sudah sebelum saya masuk di TPA seperti itu sudah ada lah. Makanya saya berpikir solusi seperti ini mesti mulus baik apa enggak gitu loh maksud saya. Ya. Anak ya bermain kayak namanya anak ya, cucu kayak gitu loh. Iya. Jangan dong, kita sudah dibilang itu nggak boleh. Jangan dong, itu nggak boleh. Terus nanti terus-terusan ada tuh anak yang terus continue terus nggak bisa dibilangi, terus gini kok nggak bisa bilang, sebenarnya bisa dibilangi tapi tunggu aja waktunya aja. Nanti Ustazah kasih hadiah loh, ya hadiahnya kan harus disebutkan minyak putih kan seperti itu seharusnya. Jadi sebelum dia merasakan pahitnya kan dia sudah merasa oh hadiah minyak putih itu rasanya pahit gak enak kan seperti itu. Nek menurut saya seperti itu. Jadi sejak dulu sampai sekarang saya itu kok dikasih hadiah terus nemetune minyak putih ngono kan harus lah ya kan harus disebut hadiahnya tapi minyak putih loh, rasanya nggak enak. Seharusnya seperti itu kan. Jadi anak itu kan bisa memberikan anak itu oh hadiah saka Ustaz itu minyak putih kan nggak enak rasanya. Termasuk saya nggak boleh mainan ludah itu di sini tapi nggak keluar. Anak itu nggak mungkin, jelas tidak keluar dengan kata-kata usia 2 tahun. Tapi kan dia sudah bisa mengecap rasa seperti itu loh. Nah menurut saya seperti itu boleh aja, cuman kita penjelasannya jangan separuh-separuh. Sebelum kejadian di-sharekan kan tapi hadiahnya minyak putih loh Le, mau apa enggak? Kan gitu aja. Nek itu pas wong kan lari nih. Yang saya alami, saya lihat di TPA sebelum saya ada itu seperti itu. Saya baru dengar sekarang. Loh terus saya tapi nek saya pengembangan saya begini. Jangan main anaknya nek sudah kayak gitu. Jangan main ludah. Nanti Bunda kasih hadiah minyak putih rasanya nggak enak loh. Gimana? Itu kan mengarah ke pilihan. Oh rasanya nggak enak loh. Gimana? Kan ada jawaban. Dan langsung di-share-nya gini kan otomatis anak itu nanti trauma. Harusnya menjelaskan kenapa tidak boleh, bukan ke Nah ya, tidak boleh seperti gini-gini kan seperti itu nggih. negatifnya. Nah, terus nanti nek terus-terusan kan seperti itu. Makanya saya kenapa setiap kali murid yang baru anak saya nggak boleh dibohongi. Walaupun dia nangis dipamiti harus salim. Orang tua harus salim kepada anak. Kenapa? 20 tahun yang akan datang itu terasa sekali. Saya nggak boleh. Kelihatannya saya itu keren ya, tapi saya menerapkan itu tadi. Makan, istilah makan ya. Makannya harus tangan kanan. Sebenarnya tidak begitu. Kata Rasulullah, makannya tangan kanan. Nah itu kan sabda Rasulullah kan. Seperti itu loh. Jadi kita menjelaskan jangan setengah-setengah. Makannya harus tangan kanan. Lalu anak negeri itu loh, tangan kiri boleh. Anak protes kan seperti itu. Kenapa kita harus tangan kanan? Lah karena tuntunan Rasulullah. Seperti itu yang saya maksud. Saya itu juga kok dikei minyak putih ya. Piye ya iki? Penjelasannya kan nggak demokrasi kan seperti ini. Tapi akhir-akhir ini tidak saya pakai. Itu tidak saya pakai. Cuman itu tidak boleh. Itu tidak baik. Rasulullah nggak suka. Itu aja. Pedoman saya di TPS kan Rasulullah. Memang teladan kita Rasulullah seperti itu. Sudah, anak-anak pasti akan mengerti sendiri. Berarti ini tadi Ustazah Nin sudah menerapkan secara tidak sadar menerapkan teori segitiga restitusi karena sudah mencari asal usulnya itu tadi ya juga. Ya di belakang. Terus Amin. memberi memberi informasi secara keseluruhan ya, keinginannya kan memberi informasi secara keseluruhan, tapi yang praktek yang tadi itu nanti perlu tugasnya jenengan untuk meluruskan. Teori lebih gampang daripada Ya, prakteknya. betul. Jadi meluruskan agar tidak seperti tadi, tidak bohong atau informasi yang separuh-separuh gitu. Nah, demikian pemaparan dari kami. Cara bisa mendapatkan ilmu banyak dari panjenengan semua juga. Jadi semoga ini
Ini tadi dari budaya positif ini tadi, dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan kalian semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sebagai tuan rumah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hanya bisa menyajikan suguh-suguhnya seperti ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kehadiran panjenengan semua di sini. Semoga menjadi catatan amal dari Allah SWT.